Pernahkah kalian mendengar kasus-kasus berikut ini? Memangnya malpraktik medis itu apa sih? Secara umum, malpraktik adalah suatu tindakan yang jahat atau buruk yang tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh profesi. Oleh karena itu, malpraktik erat sekali kaitannya dengan setiap tindak profesi, misalnya malpraktik perawat, apoteker, advokat, dokter, dan lain sebagainya. Dalam lingkup pelayanan kesehatan, kita mengenal istilah malpraktik medis. Malpraktik medis melibatkan unsur kelalaian dari tenaga profesional, yaitu tenaga medis, dalam memberikan perawatan kepada pasien sehingga menimbulkan cedera, kecacatan, hingga kematian. Apa saja bentuk-bentuk dari malpraktik? Malpraktik medis dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Setiap malpraktik yuridis sudah pasti malpraktik etik, akan tetapi tidak semua malpraktik etik merupakan malpraktik yuridis. Malpraktik etik terjadi apabila dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik kedokteran yang merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan, dan norma yang berlaku dalam menjalankan profesinya. Sedangkan malpraktik yuridis dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perdata, pidana, dan administrasi. Malpraktik perdata akan terjadi jika dokter atau pihak rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau tidak memberikan hak-hak pasien berdasarkan perjanjian pemberian pelayanan kesehatan, sehingga dokter dan atau pihak rumah sakit telah melakukan prestasi atas perjanjian tersebut. Malpraktik perdata juga dapat terjadi jika dokter atau pasien melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pasien sehingga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Malpraktik pidana terjadi jika ada kesalahan dokter dalam melakukan tindakan yang kurang hati-hati yang menyebabkan pasien meninggal dunia atau cacat. Malpraktik administrasi terjadi ketika dokter, tenaga kesehatan, atau rumah sakit melakukan praktik dengan melanggar hukum administrasi negara seperti menjalankan praktik tanpa izin, melakukan praktik dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya, atau izin yang dimilikinya sudah kadaluarsa dan ataupun menjalankan praktik tanpa membuat catatan medis yang jelas. Lalu, bagaimana suatu tindakan dapat disebut sebagai malpraktik medis? Yang pertama, tenaga medis tidak melaksanakan kewajibannya kepada pasien. Dalam hal ini, berkaitan dengan hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga medis, di mana setiap tindakan perawatan yang diberikan untuk kesembuhan pasien merupakan suatu kesepakatan bersama dan harus dilakukan sesuai dengan standar profesi. Kedua, dereliction atau breach of duty. Di sini, tenaga medis melanggar kewajibannya untuk memberikan perawatan yang memadai kepada pasien. Tadi setelah adanya hubungan antara tenaga kesehatan dan juga pasien, pelanggaran terjadi sehubungan dengan kewajibannya. Artinya, penyimpang dari yang seharusnya dilakukan menurut standar profesi. Ketiga, causation atau hubungan sebab akibat. Suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis memiliki hubungan kausalitas dengan timbulnya cedera pasien. Terdapat dua aspek penyebab, yaitu cause and effect dan juga proximate cause. Aspek cause and effect di mana cedera tidak akan terjadi kecuali karena kelalaian dari tenaga medis, dan proximate cause bahwa cedera terjadi sebagai konsekuensi yang akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi dari tindakan kelalaian tenaga medis tersebut. Dan keempat, kerugian atau damage. Pasien mengalami kerugian akibat tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, baik berupa kerugian secara fisik maupun materi. Seseorang yang mengalami cedera atau damage dapat menuntut secara hukum jika cedera tersebut sebagai akibat dari pelanggaran. Dampak malpraktik dapat dirasakan oleh 3 pihak, yaitu pihak pasien, tenaga medis, dan healthcare provider.
Bagi pasien, dampak yang dirasakan adalah terancamnya kesehatan dan keselamatan pasien yang mungkin berujung kecacatan atau kematian. Bagi tenaga medis, dampak yang dirasakan adalah lisensi dan izin praktik terancam dicabut dan mendapatkan sanksi hukum, administrasi maupun sosial dengan kemungkinan akan dikucilkan. Bagi healthcare providers, dampak yang dirasakan adalah ketidakpercayaan pasien sehingga pasien berhenti berlangganan dan income mengalami penurunan. Selain itu, citra healthcare providers juga akan terpengaruh menjadi negatif. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan, diperlukan upaya pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta konsil tenaga kesehatan dan organisasi profesi sesuai kewenangannya. Kedua belah pihak, baik pasien maupun tenaga medis, harus sama-sama memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dalam memberikan dan menerima pelayanan kesehatan.